dalam anugerah Tuhan kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan di dalam kasih-Mu Engkaulah yang menuntun kami boleh bersama kembali di tempat ini. Sebelum memulai seluruh aktivitas kami di sepanjang hari dan sepanjang minggu ini, kami datang menyerahkan diri kepada Tuhan, serta membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang Engkau akan nyatakan kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami yang terbatas ini, kiranya Roh Kudus menolong, mengurapi, dan Engkau menyingkapkan kehendak-Mu bagi kami semua, agar kami boleh belajar, memahami rencana Tuhan, maksud Tuhan, dan kami boleh dilayakkan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami mengucap syukur dan menyambutnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 53 hingga ayatnya yang ke-58. Jikalau sudah menemukannya, saya membacakan ayatnya yang ke-53. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membacakan ayat 54 hingga ayatnya yang terakhir di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Orang yang berbahagia adalah yang mempunyai kerinduan untuk mempelajari, merenungkan, bahkan mau melakukan atau mengaplikasikan kebenaran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ingin untuk memahami perikop ini, maka perikop ini tidak berdiri sendiri. Tetapi perikop ini tentunya kita harus melihat dari perikop-perikop sebelumnya, dan juga kita bisa melihat dari Perjanjian Lama, supaya kita bisa memahami dengan benar apa yang dimaksud dalam kebenaran yang telah kita bacakan. Mengapa sampai pada akhirnya Yesus ditolak? Dan ketika Yesus ditolak, itu tadi sudah dijelaskan bahwa bahkan di sekeliling dan orang yang terdekatnya pun akan menolaknya. Berbicara menyangkut dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka terlebih dahulu kita mau melihat dalam konteks Injil Matius.
Di dalam Injil Matius berusaha setelah dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada satu kerinduan yang di dalam diri Matius untuk menyampaikan lagi kepada semua orang dengan tujuan supaya mereka bisa dapat percaya dengan sungguh tentang Yesus Kristus. Dan beban yang ada di dalam diri Matius pada waktu itu, memang pada waktu itu ada orang Yunani, bahkan juga banyak bangsa yang ada di sekitarnya. Tetapi Matius tergerak untuk menuliskan bagian ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini adalah penerima janji tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi dengan berlangsungnya kehidupan dan pengalaman bahkan pengetahuan manusia yang sudah pada akhirnya lebih cenderung untuk memikirkan apa yang menjadi pengetahuan dan yang masuk akal dalam pikirannya, pada akhirnya mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani dan kekal. Sehingga pada akhirnya kita melihat di sini bahwa Matius menuliskan surat ini dengan tujuan kepada orang-orang Yahudi untuk menjelaskan kepada mereka tentang siapa Yesus Kristus itu. Dan dia mulai menarik, kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius ini, Matius selalu menggunakan kata kerajaan. Ada kerajaan sorga, ada kerajaan Allah. Dan kalau kita baca dengan teliti, kerajaan sorga itu kurang lebih 32 kali di dalam Injil Matius. Dan kerajaan Allah 5 kali di dalam Injil Matius sebutannya, dan kerajaan sorga 32 kali. Ya, sedikit ada perdebatan teologis. Ada yang mengatakan bahwa ada perbedaan ya antara kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Menurut ahli teologi, dikatakan bahwa kalau berbicara menyangkut dengan kerajaan sorga itu berbicara menyangkut dengan kehidupan roh yang bersama-sama dengan Allah. Berbicara menyangkut dengan kerajaan Allah mengacu kepada otoritas dan kualitas dari atribut atau diri Allah itu sendiri. Tetapi pada dasarnya ketika Matius menuliskan bagian ini, tujukan kepada orang Yahudi, dia lebih sering menggunakan kata kerajaan sorga karena dia paham bahwa orang-orang Yahudi itu tidak sembarang menyebut nama Tuhan Allah mereka. Sangat menghargai, suci dan sakral. Itulah sebabnya Matius lebih mengacu kepada kerajaan sorga yang tentunya juga berbicara menyangkut dengan hal-hal ilahi, berbicara menyangkut dengan kualitas, berbicara menyangkut dengan otoritas, berbicara menyangkut dengan atribut-atribut Allah yang sangat berbeda dengan manusia. Matius menulis dan menjelaskan tentang pribadi yang agung ini. Dia berusaha bagaimana caranya supaya orang-orang pintar pada waktu itu, penerima janji dan ahli-ahli Taurat itu bisa dapat memahami dengan benar siapa Yesus. Karena ketika Yesus datang terjadi penolakan. Terbukti dalam ayat kita bukan yang kita bacakan. Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara Matius ini dia berusaha untuk menjelaskan kepada para pembaca tentang Yesus yang akan datang itu akan mendirikan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan kerajaan, sebetulnya kata kerajaan ini bukan saja muncul pada perjanjian baru. Tetapi sebetulnya di dalam perjanjian lama, kata kerajaan ini sudah ada. Dan kerajaan ini menunjuk kepada otoritas kuasa Allah yang tidak kelihatan, tidak dilihat dengan kasat mata, tetapi kuasa, otoritas
dan cara kerja Allah yang unik dan luar biasa itu diakui oleh umatnya, itu dirasakan oleh umatnya, itu diyakini oleh umatnya. Sayang sekali ketika Sang Juru Selamat akan datang ke dalam dunia, berubah pola pikir mereka dan mereka menolak, tidak menerimanya. Itulah sebabnya Matius mencoba untuk menjelaskan kepada mereka tentang misi Allah datang di tengah dunia ini untuk menyatakan kerajaan sorga, dan nanti melalui kerajaan sorga yang dinyatakan itu banyak orang boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, ikatan, keterpurukan hidup. Itulah sebabnya ketika Yesus berada di dalam dunia, atau sebelum dia datang, Rasul Yohanes juga sudah menyerukan, bertobatlah karena kerajaan Allah atau kerajaan sorga sudah dekat. Himbauan daripada Yohanes ini adalah sebuah persiapan, sebuah himbauan untuk tidak melihat kepada diri Yohanes, tetapi menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Raja. Dan waktu menjelaskan tentang kerajaan ini, Yesus ketika ada di dalam dunia, maka untuk menjelaskan kerajaan sorga ini tidak mudah untuk dipahami, sukar dan sulit. Bapak Ibu silahkan lihat di pasalnya yang ke-13 ini, dari Injil Matius. Dia mulai dari pasal 1 sampai bagian yang terakhir dari pasal ini, selalu muncul perumpamaan, 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 perumpamaan. Artinya bahwa satu perumpamaan menegaskan sebuah kebenaran yang menuju kepada diri Tuhan Yesus Kristus. Dan yang paling menarik, dari malam saya mencoba untuk merenungkan bagian ini. Saya tidak tidur, saya bangun, lalu anak saya bilang begini, kan tadi mama khotbah. Udahlah, khotbahkan yang di Cengkareng aja, kalau enggak di Tanjung Priok, biar gampang. Saya bilang tidak, konteksnya beda. Maka saya mencoba untuk merenungkan ini. Ternyata pada akhirnya saya menemukan ada sebuah kebenaran di sini yang sulit dipahami oleh manusia, yaitu berbicara menyangkut dengan kerajaan sorga yang akan didirikan. Nah, kerajaan sorga ini atau kerajaan yang mulia, kerajaan yang kudus, kerajaan yang besar, kerajaan yang menguasai seluruh kerajaan yang ada di dunia ini, tentunya juga ada yang namanya kerajaan-kerajaan di dalam dunia. Dan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini dibangun dari suatu pergumulan yang cukup berat dan cukup besar juga. Perbedaannya di mana? Kalau orang mau membangun sebuah kerajaan, pasti akan memikirkan tempatnya yang strategis, yang menarik, yang menguntungkan. Orang kalau mendirikan sebuah kerajaan di dunia ini, dia pasti memilih orang-orang yang berkompeten, pintar, kaya, berpengaruh. Nah, itulah sebabnya kalau di Amerika itu, termasuk Indonesia juga sekarang, mau pilih presiden ini lihat dulu berapa harta kekayaannya, karena itu juga akan mempengaruhi, ya, dan lain-lain sebagainya. Artinya itulah cara-cara yang digunakan untuk membangun kerajaan yang ada di dalam dunia, dengan tujuan untuk menguntungkan masyarakat di mana berada, untuk mengembangkan, untuk popularitas, untuk melihat kemewahan, kehebatan dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, lalu pada akhirnya mengangkat jempol. Dan semua orang akan tertarik pada bagian ini, terkhusus pada hal-hal lahiriah yang menguntungkan, yang menggiurkan, yang membuat sampai pada akhirnya manusia bisa saja lupa diri. Itulah kerajaan yang dibangun oleh manusia. Tetapi kerajaan yang mau didirikan oleh Allah di tengah dunia ini adalah kerajaan sorga yang mulia, yang identik dengan yang bukannya identik dengan hal-hal material, tetapi identik dengan hal-hal yang bersifat rohani. Maka hal-hal yang bersifat rohani ini tidak kelihatan, tetapi dahsyat kerjanya ada. Mengubah, memperbaiki, mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.
kerajaan sorga ini mau datang ke dalam dunia untuk dijelaskan sangat ironis sekali. Karena sesuatu yang spektakuler, yang besar, yang ajaib, yang mulia itu diibaratkan dalam perumpamaan-perumpamaan di pasalnya yang ketiga. Kita temukan ada biji sesawi, ada gandum, dan jenis biji-bijian yang sungguh sangat kecil. Maka saya bertanya, kenapa yang mulia dan yang besar ini selalu diperumpamakan justru bukan menggunakan hal-hal yang wow begitu, tetapi justru hal-hal yang kecil, yang tidak bisa dilihat. Bayangkan saja itu buat biji sesawi itu. Ya, saya tidak pernah ke sana, tetapi dari ensiklopedia menemukan bahwa itu sungguh sangat kecil. Dan kalau jatuh itu dicari orang itu susah. Dan kalau orang yang malas, ya untuk apa dia jatuh, biar saja jatuh di situ, nggak usah cari lagi. Artinya bahwa tidak berarti bagi orang-orang tertentu. Tetapi kita melihat bahwa ketika Tuhan mau menjelaskan tentang hal kerajaan sorga itu, dia memutarbalikkan itu. Yang mulia, yang kudus, yang besar itu justru dia menggunakan yang paling kecil, yang paling sederhana, yang tak dapat dilihat. Apa maksudnya? Kita melihat bahwa ternyata benih itu ketika dia sudah jatuh di tanah, maka dia pasti akan tumbuh. Dari yang kecil, tidak kelihatan. Dan ketika nanti dia sudah mulai bertumbuh dan menjadi besar, pertumbuhan dan perkembangannya itu akan dilihat oleh orang. Dan memberi dampak yang besar, manfaat yang besar, pengaruh yang besar. Pengaruhnya dari yang kecil kok bisa jadi seperti ini? Manfaatnya apa? Menjadi makanan yang sangat besar. Itu bisa dapat dinikmati, dirasakan, menolong, menguatkan, dan lain-lain sebagainya. Ketika Yesus mempergunakan hal ini, Yesus tahu bahwa manusia itu sungguh sangat terbatas. Tetapi anehnya manusia yang terbatas ini berusaha untuk menonjolkan apa yang dia miliki yang sungguh sangat terbatas itu. Sehingga Yesus mau memakai perumpamaan ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang ada di dalam pikiran manusia, persepsi manusia tentang segala sesuatu, ilmu, pengetahuan, teknologi, kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri yang menjadi kehebatan manusia itu, pada dasarnya ketika itu tidak diselaraskan dengan kehendak Tuhan, terjadi penyimpangan, penyesatan. Itulah sebabnya waktu Yesus berbicara dengan orang-orang pintar, enggak mengerti. Malah itu diplesetkan. Kebenaran itu tidak diakui, kebenaran tidak diterima, bahkan kebenaran ditolak. Karena apa? Sudah mengandalkan logikanya. Bukan berarti bahwa logika itu tidak penting. Itu anugerah, itu pemberian Tuhan yang terbaik, yang terindah. Tetapi akan menjadi sebuah kesalahan dan penyesatan ketika itu sudah berfokus pada diri manusia. Dan untuk memahami tentang kerajaan Allah ini, Yesus sungguh-sungguh menggunakan sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dimengerti, tetapi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ini loh cara kerjanya Tuhan. Ini loh rencanaku. Ini loh yang akan aku lakukan untuk menunjukkan kepadamu supaya melihat bahwa aku ini bukan dari dunia, tetapi aku datang dari sorga. Dan ketika aku datang, bukan saja untuk mempopulerkan diriku, tetapi aku mau memberitahukan kepadamu bahwa melalui kerajaan yang kudirikan, yang dipercayai, yang secara rohani tadi, maka kamu percaya menerima Yesus dan kamu akan diselamatkan. Ini inti, ini tujuan. Itulah sebabnya dengan penggunaan perumpamaan ini, kita boleh melihat bagaimana cara kerja Allah yang begitu sistematis, begitu teratur, berkesinambungan, mulai dari yang paling kecil dan tidak dipercaya, sampai pada akhirnya terbukti sesuatu yang dapat dilihat, dapat dipercaya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, setelah Ia menyatakan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia ini,
yaitu bagaimana supaya orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, ketulusan, kesetiaan, dan buah-buah roh yang dicatat di dalam kitab Galatia itu menjadi pergumulan kita. Karena jikalau itu ada di dalam diri dan kehidupan kita, itu akan memberi dampak kepada semua orang dan akan mempengaruhi. Sehingga di dalam Galatia pasal yang 5 ayat 23 yang terakhir itu dikatakan bahwa tidak ada satu hukum pun yang dapat menentang kalau memiliki buah-buah roh itu. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau berbicara menyangkut dengan soal kerajaan sorga, memang sulit untuk dipahami. Tetapi Tuhan menggunakan semua itu untuk menunjukkan kepada kita tentang Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa, Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Itu bisa kita lihat di dalam tadi yang kita sudah baca. Setelah Dia menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada di atas, supaya mereka percaya, supaya mereka melihat siapa Yesus yang adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia senantiasa menggunakan mujizat. Karena tadi di situ dikatakan banyak mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, mereka melihat. Lalu terkagum-kagumlah mereka. Ini siapa Dia ini? Dari mana Dia? Kenapa Dia bisa lakukan ini? Takjub mereka dengan hikmat Tuhan, dengan otoritas Tuhan, di dalam kemuliaannya, kekudusannya, kebenarannya, ketaatannya, dan segala sesuatu yang waktu Dia ada di dalam dunia, Dia melakukan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan pada akhirnya kita melihat orang melihat mujizat lalu kagum. Tetapi waktu melihat pribadi Tuhan Yesus, baca ayat selanjutnya. Bukankah Dia ini anak tukang kayu? Bukankah Dia ini Maria, ibunya, saudara-saudara perempuan yang kita kenal baik? Dan itu hanya dari kalangan orang yang sangat rendah, orang yang miskin, orang yang tidak terkenal, yang tidak populer, yang tidak punya jabatan. Bukankah Dia dari sini ejekan muncul kepada pribadi Tuhan Yesus dan keluarganya? Kalau lihat mujizatnya, matanya terbuka, hebat, kagum. Tetapi waktu berbicara kembali tentang siapa Yesus, di bawah tangan Dia begini. Mereka tidak dapat memahami bahwa justru dari keluarga yang paling kecil, sederhana, dan terabaikan ini, di dalamnya sudah ada benih-benih ilahi yang Tuhan nyatakan melalui keluarga inti dari Yusuf dan Maria yang tidak terpandang itu, yang terabaikan itu, yang rendah, yang hina itu. Tetapi Yesus tidak peduli dengan hal yang demikian. Dia tetap fokus kepada apa yang menjadi visinya, misinya ketika Ia datang ke dalam dunia. Dia mau membuktikan kepada dunia dan orang-orang yang mengejek Dia dan menolak serta menerima Dia, ada sebuah pembuktian bahwa dari keluarga yang kecil dan terabaikan, yang dianggap rendah, dianggap tidak mampu, dari situlah muncul seorang raja yang bijaksana, raja yang mulia, raja yang agung, raja yang berdaulat. Terbukti apa? Mujizat Ia kerjakan. Petinggi-petinggi dunia yang sangat terkenal, yang sangat mewah kehidupannya, dengan jabatan-jabatan tidak mampu untuk memberi perhatian kepada orang-orang miskin, orang-orang lumpuh, orang-orang yang terabaikan, tidak dapat dijangkau oleh petinggi-petinggi dan penguasa-penguasa pada waktu itu. Tetapi orang yang datang dalam kesederhanaan yang kecil, yang terabaikan ini, justru Dia memberikan perhatian secara komprehensif kepada semua manusia yang ada, terutama orang-orang yang terlantar. Bapak dan Ibu yang kekasih, inilah cara kerjanya Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang perlu untuk kita lihat dan kita renungkan.
Seringkali kita melakukan pekerjaan Tuhan, mungkin kita menuntut, lihat dulu ada mujizat, baru menjadi percaya. Bukan saya katakan mujizat tidak penting. Justru mujizat dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah sarana untuk membuka mata iman semua orang percaya. Lalu melihat kepada pribadi yang agung, yang tulus, yang mulia itu, yang datang untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya ketika Matius menuliskan surat ini dengan tujuan bukan saja percaya pada mujizat, tetapi percaya kepada Yesus Kristus untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini menjadi tujuan kita, orang-orang percaya. Karena kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, kita semua mahasiswa, para dosen, dan kita semua ini adalah penerima mandat. Sebagai orang yang percaya, dipercayakan oleh Tuhan, ada di tengah-tengah dunia ini, bukan untuk memamerkan siapa diri kita, melalui pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Tetapi Tuhan mau melalui potensi-potensi diri kita, semangat atau antusias kita, ide-ide yang ada di dalam pikiran kita, kemampuan-kemampuan yang ada yang Tuhan taruh sebagai potensi yang di mata Tuhan itu sangat berharga. Perlu kita lihat. Lalu kita selalu mengoreksi diri bahwa kita tidak ada apa-apanya, tetapi kita akan menjadi apa-apa ketika kita menyadari bahwa Tuhan dalam kerajaannya yang kudus dan mulia itu akan berkarya penuh di dalam diri yang sangat sederhana ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Oleh karena itu, mari dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Sebagai misi Allah, kita ada di tengah dunia ini. Tuhan mau supaya kita memberitakan tentang Injil Kerajaan Sorga. Supaya nanti pada akhirnya semua orang boleh dapat diselamatkan. Dan janji firman-Nya itu digenapi. Itu menjadi tugas kita. Maka saudara juga akan katakan, berat untuk memberitakan Injil. Iya, berat kalau memang tidak mau. Iya, berat kalau lihat dari sudut pandang manusia. Tetapi kalau kita lihat dari cara kerjanya Allah, yang tadinya itu besar tetapi disamakan dengan kecil, untuk membuktikan bahwa Dia Allah yang besar, bisa melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menyerahkan hidup kita yang kecil ini, tetapi mendapat penghargaan di hadapan Tuhan, mempercayakan kepada kita bersatu hati untuk melihat dari yang terkecil sedang sampai yang besar. Ada potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah berikan. Dengan mata iman dan jeli, mari kita lihat, meminta petunjuk, nasihat, bimbingan daripada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan selaras dengan kehendak Tuhan, bukan ego atau kemauan kita sendiri, karena akan berujung pada keruntuhan dan tidak menghasilkan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi apa yang kalau kita bangun dengan kerjasama, saling pengertian, saling memberi dorongan, memberikan motivasi, lihat potensi diri yang ada. Pak Ketua bilang begini, kamu tahu apa yang kamu bisa kerjakan dalam dirimu? Kerjakan itu. Artinya bahwa ada sesuatu yang memang dipastikan ada di dalam diri. Sekecil apapun jikalau kita lakukan dalam satu bingkai kebersamaan, melihat atau bercermin dalam terang kasih dan kebenaran ketulusan Tuhan, saya yakin dan percaya pekerjaan besar kita akan melihat keberhasilan yang Tuhan beri bagi kita. Amin. Bapak Ibu bisa lihat saya pakai baju putih, rok yang cantik ya. Hitam-hitam begini, tetapi saya dipercantik oleh baju yang putih. Bagus nggak baju saya, Om? Yang Bapak lihat, Bapak Ibu lihat itu adalah baju yang bagus. Sudah bentuk sebuah jas, rok yang bagus. Lalu akan kata bahwa Ibu Kaci, ini baju bagus. Kalau hanya lihat sebatas itu, dan kalau kita tidak melihat benang-benang kecil yang tidak kelihatan, tetapi justru dari benang yang paling kecil itu akan meraci, akan menghubungkan sebuah jas yang menjadi bagus. Pada akhirnya kita hanya melihat jas yang bagus, tetapi kita tidak mampu melihat ada satu bagian paling terkecil yang tidak kelihatan, tetapi sanggup
untuk menciptakan sebuah baju yang baik. Artinya bahwa di dalam membangun kerajaan Tuhan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa katakan bahwa ini loh karena saya. Tetapi potensi-potensi yang paling kecil itu dipakai oleh Tuhan. Hanya orang berhikmat, orang bijak akan melihat hal ini. Dan akan mampu merangkul semuanya itu dengan tujuan membangun kerajaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memilih kami. Engkau mau memakai kami untuk menyatakan kerajaan surga di tengah dunia ini. Kami berdoa dan menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, Engkau curahkan bagi kami semua untuk dapat memahami cara berpikir dan pola kerjanya Tuhan yang begitu spektakuler. Dan taklukkanlah kami Tuhan untuk mengatakan ya pada kehendak Tuhan. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk saling melihat potensi yang ada, mengembangkannya, mengikatnya di dalam satu tali, yaitu tali kasih Kristus. Biarlah di dalam tangan Tuhan, tangan yang ajaib itu kami tergenggam menjadi satu untuk bersama-sama membangun kerajaan. Dan biarlah hati Tuhan tersenyum melihat kami umat yang diselamatkan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat. Ubarkan semangat kami ya Tuhan untuk bersinergi di dalam membangun kerajaan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.